Halo teman-temanku semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman sehat hari ini ya. Teman-teman, saya mau cerita tentang informasi yang saya dapat ya. Jadi penyebab Sintayong dipecat ini sebenarnya sudah lama ya. Mungkin PSSI atau Erick Thohir ini meredam ini udah lama teman-teman. Ini dilema ya. Dilema eh, pelatih dan pemain teman-teman. Dan manajemen juga pusing juga ya. Kalau terus-terusan berlanjut, situasinya membahayakan juga teman-teman. Jadi eh, info nih ya teman-teman ya, saya bacakan ya. Jadi gini teman-teman, ini kejadiannya sebelum Bahrain dan Cina ya. Jadi menjelang di saat pertandingan Bahrain dan pertandingan melawan Cina ini sebenarnya sudah ada bibit-bibit ketidakharmonisan antara pemain dan pelatih ya teman-teman. Makanya di situ banyak kontroversi waktu kita lihat permainan-permainan, juga kita sebagai orang yang di luar sistem ya, kita menyaksikan keanehan-anehan yang dilakukan oleh Sintayong. Ternyata kita bertanya-tanya ya saat itu, kenapa kok JIJS terus nggak jadi kapten saat lawan Cina, terus kenapa kok Tom Haye nggak dipasang ya. Itu ternyata analisa-analisa dari pengapit yang ada di luar nggak nyambung teman-teman. Ternyata ada konflik di situ antara Sintayong dan pemain. Bahkan isu yang saya dapat teman-teman ya, ada pemain yang mau meninggalkan timnas loh. Ya, pemain keturunannya ada yang mau meninggalkan timnas ditahan oleh JI Jazz. Jangan. JI Jazz yang pemersatunya itu JI Jazz teman-teman. Ya hebat ya JI Jazz ya. Dia pemersatu teman-teman. Tapi kalau memang kita lihat tanda-tanda ya, tanda-tanda atau karakternya Sintayong itu kita bisa mengamini juga ya teman-teman ya, bahwa tanda-tanda itu ada gitu. Makanya kita sebagai penonton, kita sebagai orang di luar sistem, kita nebak-nebak ada apa nih gitu kan. Kok aneh ya, kok seperti ini ya. Gitu. Jadi susunan pemain, terus cara main, gitu. Ya kita memang bertanya, ternyata ada kejadian. Teman-teman. Jadi antara pemain dan pelatih ini nggak akur, beda pendapat. Nah, disitulah lihat aja mimiknya ketum ya, waktu mengumumkan kemarin press conference ya, itu kan kelihatan ya gimana ya, namanya orang campur aduk di face antara enak dan gak enak tuh kelihatan di muka teman-teman. Ya, lihat aja, ulangi lah kalau teman-teman nggak paham. Ya, makanya Erick Thohir menjelaskannya dia nyerempet-nyerempet dikit aja, nggak langsung ke permasalahan yang sebenarnya. Ini dikasih serempet-serempet sejak lawan Cina juga itu ya. Itu sebenarnya. Nah, ada isu lagi yang menggemparkan seperti ini teman-teman ya, bahwa menangan lawan Arab itu memang inisiatif dari pemain teman-teman. Jadi memang pemain tuh benar-benar ingin bangkit karena itu desakan dari Erick Thohir. Erick Thohir kan bilang, kalau kalian nggak percaya sama saya lagi, saya akan mengundurkan diri. Seperti itu kan. Ya, maksudnya pemain itu nggak percaya lagi sama proyek yang dilakukan oleh Erick Thohir, saya akan mengundurkan diri. Nah, akhirnya di situ kalau nggak salah isunya JIJS mengumpulkan semua pemain tanpa pelatih, berdiskusi gimana nanti pertandingan seperti itu ya. Nah, akhirnya hasilnya Indonesia bisa mengalahkan Arab Saudi ya dengan fighting spirit yang luar biasa. Nah, itu teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat keseluruhannya, kita jadi masuk akal kenapa PSSI memecat Sintayong, teman-teman. Ya, kalau kita lihat keseluruhannya, cerita-cerita yang diserempet-serempetkan itu ya. Nah, gini ya teman-teman, Erick Thohir ini bukan orang kemarin sore di bola. Dia itu orang yang sudah full experience ya.
Dia itu orang yang udah penuh dengan pengalaman, baik teori-teori manajemennya, dia keuangannya, terus dia target-target timnya, dia udah tahu teman-teman. Ya, dia itu seorang manajer yang hebat. Ya, jadi Erick Thohir udah nggak usah diajarin lagi, makanya dia ngambil keputusan memecah Sintayong pasti udah dipertimbangkan dari segala lini, segala sudut ya teman-teman. Kenapa dia memecah Sintayong? Nggak taunya banyak masalah di dalam. Ya, ketidakharmonisan itu yang membahayakan antara pelatih dan pemain itu kalau dibiarkan bisa bahaya teman-teman. Ya, coba kalau kemarin disinggung kan, kalau timnas Indonesia nggak menang Arab Saudi, udah gugur timnas Indonesia. Dapat nilai cuma 3 sendiri, yang lain udah 6, Indonesia baru 3. Nah, kemenangan melawan Arab Saudi itu kan bangkitnya yang ditekankan oleh Erick Thohir itu. Tekankan oleh Erick Thohir, kalau kalian nggak percaya sama saya akan mundur ya. Dari situlah pemain pada bangkit, spiritnya bangkit. Itu teman-teman sebabnya ya. Jadi kalau menurut saya ya, keputusan PSSI ini ya yang terbaik. Bahkan dulu awal-awal pertengahan Sintayong ya, itu banyak sekali yang menginginkan Sintayong dipecat juga banyak teman-teman. Awal-awal pertengahan kepelatihan Sintayong di timnas Indonesia banyak sekali itu. Pro kontra juga dulu. Ya, pro kontra juga. Nah sekarang juga pro kontra juga nih di saat Sintayong dipecat setelah mengalahkan Arab Saudi. Ternyata mengalahkan Arab Saudi itu teman-teman ya, timnas Indonesia itu nggak berdiri sendiri di Sintayong. Itu ada peran JIJS juga di situ. JIJS mengumpulkan para pemain tanpa Sintayong. Ya berdiskusi gimana nanti supaya menang. Hebat ya JIJS ya teman-teman ya. Jadi kalau sekarang gongnya Sintayong dipecat ya oleh PSSI ya, kita jadi tahu ya. Jadi tahu ternyata ada kronologinya seperti ini gitu. Jadi kita nggak kaget ya teman-teman. Ya jadi kita sebagai pendukung timnas ya kita ikuti aja Erick Thohir ya, dan kita memiliki ketum PSSI yang memang sudah full pengalaman, bukan coba-coba, udah full pengalaman, nggak punya kekuatan uang. Bayangin aja, mecat pelatih yang mahal seperti Sintayong ya, masih lama waktunya itu bayarnya gede banget teman-teman, puluhan miliar itu. Ya kan, berpuluh-puluh miliar, bukan hanya 10-20 miliar, berpuluh-puluh miliar teman-teman. Ya mendekati 100 miliar pasti. Nah, itu kan nggak gampang. Tapi bagi Erick Thohir yang memiliki kemampuan keuangan yang pintar, ya mudah demi merah putih kan. Demi merah putih teman-teman, makanya kita dukung ya supaya Indonesia nanti ya mudah-mudahan ya bisa lebih baik lagi, lebih kompak lagi, dan menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kualitas nih pemainnya nanti ya. Jadi memang pemain yang dipilih oleh Erick Thohir ini memang yang memiliki kualitas. Jadi Indonesia selayaknya memang sudah bicara banyak di dunia, khususnya di Asia ya. Sudah bicara banyak karena pemainnya semakin kesini semakin lebih bagus. Oke itu aja teman-teman ya, berita terbaru ternyata alasannya banyak ya. Kenapa Sintayong dipecat, tadinya kita kaget ya, banyak yang kaget. Ternyata banyak, kalau dibiarkan berbahaya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa.